Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 9 Desember 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 30 dan Injil Matius bab 9. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, janji atau harapan diberikan oleh Allah kepada orang Israel yang di Sion, yang mendiami Yerusalem, bahwa mereka tidak akan terus menangis, dan pasti Tuhan akan mengasihi apabila orang berseru-seru kepadanya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus yang berkarya berkeliling mewartakan kerajaan Allah, tergerak hatinya oleh belas kasihan karena murid-murid lelah seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus minta kepada murid-murid agar minta kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan banyak pekerja. Kemudian dipanggillah para murid, 12 orang, untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus. Diberinya kuasa mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dan yang juga penting adalah pesan bahwa para murid telah menerima dengan cuma-cuma, maka hendaknya memberi dengan cuma-cuma pula. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjadi murid Yesus berarti menghadirkan Yesus di tengah dunia ini. Karena panggilan kita adalah ambil bagian dalam karya perutusan. Sebagai murid, hendaknya kita menghadirkan Kristus di dalam hidup kita. Sikap-sikap Yesus harus kita tampakkan dalam hidup kita di tengah dunia. Yang pertama, sikap peka, yang mudah tergerak hati oleh belas kasih, cinta, kasih, persahabatan. Melihat banyak orang yang mengikuti tampak kelelahan, Yesus berbelas kasih dengan meminta agar para murid memohon kepada Bapa untuk mengirim pekerja-pekerja yang akan menjamin hidup umatnya. Yesus bertindak bukan dengan logika saja, tapi juga dengan hati.
yang menghadirkan hati Allah yang penuh belas kasih dan cinta. Maka orang-orang yang membutuhkan pertolongan dijamin lewat para murid yang sudah dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus. Samping itu, kita juga harus murah hati, karena Allah telah murah hati. Kalian diberi dengan cuma-cuma, hendaknya memberi dengan cuma-cuma. Memakai hati dan tidak perhitungan pikiran. Bukan semangat doudes, memberi dengan harapan akan dibalas diberi. Murah hati berarti menghadirkan kasih Allah tanpa memikirkan balasan. Tadi ajak hidup bertindak dengan memakai hati, sehingga Allah akan mereka rasakan. Dengan demikian pula, apa yang menjadi kerinduan bacaan yang pertama akan terpenuhi, yakni Allah akan mengasihi umatnya. Saudara-saudaraku terkasih, kita telah menjadi murid dan diharapkan tinggal bersama Yesus dan Yesus bersama kita, agar apa yang kita kerjakan hanya merupakan perwujudan kehendak Yesus di tengah dunia ini. Kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Maka sekali lagi saya mengingatkan agar kita benar-benar mampu menjadi murid yang menghadirkan sikap Yesus. PK, belas kasih, memakai hati, dan murah hati, agar akhirnya semua orang mengenal kasih Allah lewat hidup, karya, dan tindakan kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah PK kepada orang lain, terutama yang membutuhkan? Apakah kita bekerja dengan hati dan bukan hanya dengan pikiran dan logika? Apakah kita memberi dengan murah hati, bukan doudes, memberi dengan harapan dibalas? Semoga dengan ini semua kita semakin mampu untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang bertobat, beriman, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami sebagai murid. Bantulah kami untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu, agar kami semakin mudah untuk PK, berbelas kasih,
memakai hati dan murah hati, sehingga banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Kuatkanlah iman kami yang lemah, agar kami semakin mampu untuk tegak berdiri mengimani Yesus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mengingat COVID mulai bangkit lagi, saya mengajak, menghimbau, bahkan setengah mewajibkan untuk kembali mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan sesama. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Adik-adik Pia saya undang untuk mengikuti berbagai lomba dalam menyambut Natal. Kaum sos yang telah ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Natal, mari kita tanggapi dengan pribadi, perorangan, keluarga atau komunitas atau usaha, saling mengucapkan selamat Natal. Dan semoga Natal memberikan kedamaian kepada kita. Mohon umat dalam doa-doanya mengintensikan untuk kelancaran, kejujuran dalam pemilu. Masih dibuka pameran foto sampai akhir tahun. Silakan Anda datang melihat foto dari masa ke masa, nostalgia kita. Terima kasih kepada penyelenggara semua yang telah terlibat dalam kegiatan gereja dalam pastoral. Atas kebaikan panjenengan semua, maka gedung La Salle dan Bertie bisa digunakan dengan baik dan maksimal oleh umat. Kursi, meja, LCD, AC, semua sudah tersedia berkat bantuan umat. Kursi pun juga demikian. Terima kasih untuk semua budi baik panjenengan. Pasti Tuhan akan membalasnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.